yang baik, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami bersyukur kalau Engkau telah mengumpulkan kami bersama dengan para jemaat-Mu yang kudus, para hamba-hamba-Mu yang melayani sepanjang kebaktian 1 sampai ke 3 nantinya. Kami percaya ya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pembelaan Tuhan, kami tidak berarti apa-apa. Pelayanan kami tidak ada artinya. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau memberkati kami. Engkau juga menyertai kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu ya Bapa, persiapkan kami semua. Urapi bibir-Mu, hati dan pikiran kami, agar fokus kami hanya kepada firman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk perang Rusia Ukraina yang terjadi pada saat ini. Kami mohon campur tangan Tuhan, kiranya damai sejahtera dan sukacita yang hana jadu surgawi memenuhi Rusia dan Ukraina. Engkau berkati para pemimpin kedua negara ini. Anugerahkan hati yang lembut, anugerahkan hati yang bermurah hati, yang sama-sama memberkati antara Rusia dan Ukraina. Berkati gereja-Mu di Ukraina ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, Engkau akan membawa mereka melewati proses ini. Dan Engkau melihat hati mereka. Mereka hanya bersandar dan bergantung kepadamu ya Tuhan. Kami juga serahkan pemerintah negara kami Republik Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pejabat negara dari pusat sampai ke daerah. TNI, Polri dari pusat sampai ke daerah. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Begitu juga untuk penggembalaan gereja lokal setempat. Kami berdoa untuk gembala setempat Bapak Pendeta Arman Adeline beserta ibu dan keluarga besar mereka. Engkau juga memberkati seluruh tim support mereka ya Tuhan. Berkati pelayanan seluruh pengerja-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau memakai wadah ini lebih luar biasa. Engkau memakai wadah ini untuk memberkati setiap komunitas yang ada di kota Lubuk Pakam ini. Orang-orang akan terheran-heran di tengah badai, di tengah pandemi. Gereja ini diberkati luar biasa. Bapak yang baik, kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Salam semuanya, apa kabar? Luar biasa, silakan duduk. Baik, salam Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Sungguh sukacita yang begitu besar bagi saya untuk melayani di pagi hari ini. Baik, nah judul dari apa yang akan saya bagikan adalah wujudkan karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Kata mewujudkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa mewujudkan artinya menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kejadian 1:26 sampai 27, Tuhan menciptakan manusia, Anda dan saya serupa dengan gambar Allah. Berarti apa yang menjadi karakter Tuhan itu juga harus menjadi karakter kita. Amin. Jangan mengatakan, nah itu Tuhan. Saya ini kan manusia. Alasan klasik Bapak Ibu. Tetapi kalau Anda dan saya tak akan firman Tuhan, maka image atau gambaran Allah itu harus ada dalam hidup kita. Walaupun harus melewati proses demi proses. Proses yang dimaksudkan adalah proses yang disiapkan Tuhan bagi Anda dan saya agar kita bisa seturut dengan gambar Allah. Pagi ini atau menjelang siang ini saya akan bahas 2 karakter ilahi yang menjadi visi dan misi dari gereja kita, yaitu gratitude, ucapan syukur, dan generosity yang artinya bermurah hati. Kita akan belajar bersama-sama ya. Tidak berarti bahwa yang berdiri di depan Anda itu adalah paling pintar. Tidak Bapak Ibu. Saya juga belajar. Saya juga minta tuntunan Roh Kudus. Saya juga belajar firman Tuhan. Nah, kita akan lihat apa sih maksudnya. Oke? Nah, oke, boleh berikutnya. Oke. Nah, di tengah-tengah badai ataupun tsunami ataupun gangguan atau istilah kerennya disrupsi yang terjadi di dunia pada saat ini sangat membingungkan Anda dan saya. Anda boleh berkata-kata kenapa dan kenapa. Tetapi yang harus saya katakan kepada Anda, mengucap syukurlah setiap saat dalam keadaan apapun. Tidak ada hal lain yang dapat Anda dan saya lakukan selain mengucap syukur. Nah, ada 3 disrupsi yang mau saya bagikan di pagi hari ini
Yang pertama, disrupsi teknologi. Kata disrupsi adalah gangguan yang menyebabkan perubahan dari sesuatu hal ke hal yang lain. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. 2000 tahun yang lalu dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus dicurahkan, itu juga suatu disrupsi. Disrupsi di mana Roh Kudus mengacau balaukan segala keadaan di loteng atas. Di mana para murid Tuhan Yesus yang sebelumnya mereka tidak tahu bagaimana berkhotbah. Halo, amin. Tidak tahu, malah mereka tidak mengerti bahasa satu dengan yang lainnya. Tetapi melalui disrupsi ini, ketika mereka dijamah oleh Roh Kudus, terjadi perubahan, terjadi transformasi. Di mana para murid Tuhan Yesus bisa berkhotbah. Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa diselamatkan. Kemudian mereka bisa mengerti bahasa-bahasa yang sedang dibicarakan pada saat itu. Saya percaya disrupsi yang sedang kita hadapi pada saat ini juga akan melakukan transformasi ilahi dalam masyarakat dunia. Apalagi masyarakat di kota Lubuk Pakam. Amin. Nah, mari kita anggap itu disrupsi dari sudut pandang positif Bapak Ibu. Ketika dalam pemikiran kita mengatakan apakah ini buruk dan jelek, itu juga peperangan rohani. Peperangan rohani sebenarnya Bapak Ibu adalah di dalam otak kita Bapak Ibu. Itu yang harus kita kalahkan. Ketika kami berkhotbah di atas mimbar, kami juga melakukan peperangan rohani, menyatakan kebenaran Tuhan. Amin. Jadi peperangan rohani jangan Anda melihat, oh itu musuh di sana, kita persiapkan diri. Tidak Bapak Ibu. Peperangan rohani dimulai dari pemikiran kita. Disrupsi teknologi. Anda tahu sekarang kita semua memakai dunia internet. Serba maju. Ya, sekarang kita mengambil uang, nggak usah pakai kartu lagi, betul? Pakai telepon, bagaimana caranya? Anda ke ATM, Anda bisa tarik duit. Dulu mana bisa begitu? Anda ke bank, ya, saya nggak tahu bank mana, tapi ada bank yang sudah tidak menggunakan teller, tapi mau deposit masuk ke mesin. Anda bayangkan apa yang akan terjadi. Kalau seluruh bank di dunia, di Indonesia memakai ATM, itu teller-teller itu mau dikemanakan? Ayo anak-anak Tuhan, Anda memiliki nilai tambah yang begitu luar biasa. Anda memiliki Roh Kudus. Doa, minta Tuhan apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup Anda dan saya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita memiliki nilai tambah dibandingkan orang lain Bapak Ibu. Karena kita dalam gereja lokal, saya berani katakan, anak-anak Tuhan memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Karena Anda memiliki Roh Kudus. Amin. Minta tuntunan Roh Kudus, apa yang harus Anda kerjakan. Apalagi, maaf, yang sudah mau selesai ujian. Setelah selesai Anda tamat mau kemana? Saya menamatkan banyak S1, sarjana, S2. Saya berpikir apalah yang mau dikerjakan mereka setelah mereka tamat. Kalau mereka tidak bergantung kepada Roh Kudus untuk menuntun jalan hidup mereka. Disrupsi teknologi. Belum selesai dengan 4G. 4G maksud saya. Sudah muncul 5G. Kita sibuk mengurus 4G, 5G. Di China sudah muncul 6G. 6G. Anda bayangkan begitu luar biasa. Indonesia dengan jumlah masyarakat begitu banyak. Ayo di mana peran para anak muda? Saya menantang Anda. Pakai Roh Kudus yang ada dalam diri Anda. Supaya Tuhan menunjukkan kepada Anda apa yang harus Anda lakukan. Amin. Disrupsi teknologi. Belum selesai 6G, muncul metaverse. Apa sih metaverse? Metaverse adalah dunia virtual di atas virtual. Kedepannya nanti Anda dan saya bisa berkebaktian masuk dalam dunia virtual yang sudah dimulai oleh salah satu gereja di Jakarta. Minggu lalu mereka mulai kebaktian metaverse jam 11, saya ingat sekali. Berarti Anda akan memakai reality, memakai kacamata seperti itu. Mungkin ini ini. Ya, saya berikan contoh ya. Seperti demikian. Ya, maaf. Seperti demikian ya. Dan Anda seolah-olah sudah berada dalam ruangan gereja. Anda bayangkan. Dampaknya kita nggak tahu gimana. Tapi saya percaya Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umat. Tapi kita tidak bisa mengenyampingkan kemajuan teknologi. Amin. Karena Tuhan sang pencipta. Ia memulai dan dia juga yang akan mengakhiri. Kedua, disrupsi ekonomi. Kita melihat keadaan ekonomi sekarang. Banyak kecenderungan para anak muda yang mendadak menjadi kaya. Tapi menjadi kaya tidak mengikuti proses.
Bagaimana seorang anak muda berumur 26 tahun bisa memiliki tabungan sebesar hampir 500 miliar. Itu semua disita, misalnya contohnya. Kita bukan cemburu, tapi kita melihat para konglomerat di Indonesia, bosnya, BCA dan sebagainya. Mereka kaya, tapi mereka melalui proses demi proses. Jadi saya minta para anak muda, ayo carilah kekayaan sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Amin. Oke, yang 3, perang. Rusia dan Ukraina perang. Ayo, bawa dalam doa Anda di rumah. Doakan kedamaian di Rusia dan Ukraina. Kalau ini tidak berakhir Bapak Ibu, dampaknya itu begitu luar biasa, perang dunia ketiga. Kalau sudah perang dunia ketiga, wah kita nggak bisa bayangkan. Memang di Indonesia jauh, terbang tuh mesti 25 jam begitu. Tapi dampaknya dampak ekonomi, harga minyak, harga gas, harga logam mulia semua naik. Kalau ketiga hal ini naik akan memicu eskalasi kenaikan harga produk-produk lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Next. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5:18. Mari sama-sama kita baca ya. 2:21. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Perintah Tuhan, keinginan Tuhan mengucap syukur. Loh Pak, kalau mengucap syukur, kalau diberkati luar biasa Pak, nggak ada apa. Tapi kalau di dalam keadaan susah gimana Pak? Kita akan belajar bersama. Kedua, kemudian generosity, bermurah hati. Ibrani 13:16. Mari sama-sama kita baca. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kedua ayat ini adalah perintah Tuhan. Bukan perintah para hamba Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, miliki hati yang bersyukur dan bermurah hati. Amin. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa kita harus bersyukur? Apa sih untungnya bersyukur? Itu pertanyaannya. Di dalam Alkitab, kalau kita baca di Perjanjian Lama, bangsa Israel ketika dibebaskan dari Mesir, mereka mengucap syukur. Tetapi sebentar saja. Sesudah itu komplain, mengeluh dan sebagainya. Sehingga hanya 2 orang saja yang berhasil masuk tanah perjanjian, ditambah beberapa orang yang lahir di tengah-tengah perjalanan mereka. Yang mau saya bagikan Bapak Ibu, kita sudah melihat banyak contoh dalam Alkitab. Orang yang tidak mengucap syukur itu dimusnahkan Tuhan. Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari untuk Anda dan saya. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur, terlalu Nah, apa artinya mengucap syukur? Apa artinya bermurah hati? Nah, saya jelaskan tentang bermurah hati. Bermurah hati adalah memiliki empati. Bukan simpati saja Bapak Ibu. Simpati saya melihat Anda saya simpati, tapi belum tentu saya berempati. Tetapi kalau kita berempati itulah bermurah hati. Ketika Anda memiliki uang, misal tidak cukup, memang Anda juga mengalami masalah. Anda melihat orang yang membutuhkan, oh simpati hati saya, tetapi tidak empati. Kalau Anda merasa Anda tidak memiliki uang untuk memberikan kepada orang tersebut, berikan apa yang Anda miliki. Saya berikan contoh yang sederhana. Kita sering membawa mobil ya, kita berhenti di perempatan, kita kadang-kadang melihat anak-anak yang meminta-minta, kadang-kadang terenyuh. Kita simpati, tapi apakah kita empati? Belum tentu. Kebetulan kadang-kadang, aduh uang di kantong aku uang 100.000 semua. Karena kayanya. Mau kasih, masih ada ganjalan. Lalu apa yang kami lakukan ketika kami tidak memiliki uang kecil? Kami melihat ada makanan roti, kotak roti, kami berikan. Itu yang dikatakan bermurah hati. Jangan memakai keterbatasan Anda to ask for an excuse. Memakai keterbatasan Anda untuk mencari alasan yang legal untuk tindakan Anda. Saya belajar dari Pak Edi ketika dia berkhotbah, kita jangan bersimpati saja, tapi juga berempati. Berikan apa yang Anda. Enggak perlu yang banyak-banyak, tapi dari hati sendiri. Sebenarnya memiliki murah hati, hati yang bermurah hati, itu dilihat dari sikap dan posisi hati Anda. Nah, saya lanjutkan ya, supaya bisa selesai semua. Next. Nah, apa dampak dari ucapan syukur? Nah, ini menurut hasil penelitian dari satu website yang bernama thehappierhuman.com. Nanti diketik
Mereka melakukan survei. Menurut penelitian mereka, hati yang bersyukur, orang yang bersyukur itu akan memberikan dampak yang paling besar, yaitu sukacita, happiness, kegembiraan. Kegembiraan dalam apa? Kegembiraan itu adalah di dalam emosi Anda, sosial Anda, karir Anda, kesehatan Anda, dan juga pribadi Anda. Dan kalau dilihat dari gambar ini, karena agak kecil maaf ya. Jadi dari kita ucapan syukur itu dampaknya akan memberikan ya ke emosi, sosial, karir, kesehatan, dan personalitas. Anda bayangkan. Kalau Anda bertemu ya dengan orang yang selalu memiliki bermurah hati dan selalu mengucap syukur. Maksudnya orangnya happy terus begitu. Tentu Anda merasa senang, betul? Apalagi suami Anda, apalagi istri Anda. Coba Anda bayangkan, ketika suami atau istri Anda pulang rumah, mukanya seperti jeruk purut, orang kata orang ya. Gak pernah ada senyumnya. Tetapi kalau Anda bertemu dengan yang di depan selalu senyum, bersuka cita, khotbah yang dikhotbahkan juga memberkati kita semua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika Anda bersyukur, ketika Anda memiliki pikiran positif, Anda sudah menang satu langkah dari iblis. Amin. Dalam kehidupan begitu. Saya di kelas waktu saya sekolah, kuliah, saya dianggap seseorang yang bisa memberikan suasana yang lain di kelas. Kenapa? Saya senantiasa happy. Apa yang mesti dipikirkan? Kalaupun ada masalah, kita tetap setia mengucap syukur. Nanti saya akan jelaskan kenapa ya. Oke, next. Nah, menurut hasil penelitian dari happyhuman.com ini, apabila Anda dan saya mempraktekkan setiap pagi ketika bangun, kita habiskan waktu 5 menit, kita tuliskan apa yang menjadi kebaikan Tuhan bagi kita sepanjang hari yang lalu. Lakukan itu 5 menit saja Bapak Ibu. Oh, Tuhan sudah menolong saya ini, Tuhan sudah menolong saya ini. Menurut penelitian mereka akan memberikan dampak yang begitu luar biasa dalam kehidupan seseorang sepanjang 4, 5, 7 hari mendatang. Dengan kata lain, ketika Anda bersuka cita, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa akan menyertai kita. Amin. Maukah Anda melakukan yang demikian? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sekarang itu menurut ilmu psikologi kesehatan. Nah, bagaimana menurut Alkitab? Di dalam Alkitab bersyukur artinya bersorak bagi Tuhan. Saya ambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Nanti baca, hanya 5 ayat saja dong. Kedua, bersyukur artinya kita beribadah dengan sukacita. Kemudian bersyukur juga pengenalan akan Tuhan. Kita mengenal Tuhan lebih dalam. Ya. Kemudian 4, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan yang terpenting ketika Anda bersyukur, Anda memberkati Tuhan loh. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan Tuhan. Yang mau berikan kemuliaan Tuhan bagi Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Nah, berikutnya, next, sorry, kontrolnya di saya ya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Bersyukur berasal dari bahasa Yunani Eucharisteo. Coba sebutkan Eucharisteo. Nah, sengaja tadi saya gak taruh di judul khotbah saya karena saya takut orang salah mengerti. Istilah Eucharisteo ini sering ditemukan di dalam agama Katolik, yaitu perjamuan kudus. Di dalam kitab Lukas, ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, apa yang dia lakukan? Dia melakukan perjamuan terakhir. Dia mengambil roti, apa yang dia lakukan? Dia bersyukur. Saya lagi berpikir, kalau kita berada pada posisi Tuhan Yesus, sudah mau disalib, masih bisa mengucap syukur. Itulah ucapan syukur yang Tuhan mau dari Anda dan saya. Bahwa kita harus tetap senantiasa mengucap syukur dalam keadaan mencekam apapun. Kita senantiasa mengucap syukur. Karena itu perintah Tuhan dong.
Amin. Dan ketika Anda mengucap syukur, itu awal terjadinya mujizat dalam kehidupan Anda. Ada 2 contoh dalam Alkitab mengucap syukur. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Masih ingat? Itu dalam keadaan mencekam. Tuhan Yesus sebagai tuan rumah, saya bayangkan. Loh, banyak orang datang tapi gak ada bisa yang disediakan. Hanya ketika seorang anak kecil membawa roti dan ikan. Lalu dia mengambil ikan dan roti, dia mengangkat dan dia mengucap syukur. Apa yang terjadi? 5.000 orang dipenuhi makan siang mereka. Bahkan berlebih lagi. Itu saya ambil suatu kesimpulan yang saya katakan. Bahwa Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat ketika yang mengucap syukur kepada Bapaknya. Saya juga percaya Anda dan saya sanggup ketika kita mengucap syukur. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes! Kedua, Nabi Yunus ketika di perut ikan, apa yang terjadi? Dia mengucap syukur. Ketika ia mengucap syukur, ikan itu bilang, bosan aku lihat kau, ku tendang kau keluar dari perutku. Juga ketika dia mengucap syukur. Di tengah-tengah masalah Anda dan saya, apa yang Anda lakukan? Gak ada cara lain selain mengucap syukur. Ya kita manut dong. Kita ikuti firman Tuhan. Dalam keadaan apapun. Percayalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita menghadapi proses, kita harus sadar. Tuhan mengirimkan orang-orang demikian untuk memproses Anda dan saya. Apakah dalam pelayanan kami sebagai hamba Tuhan tidak ada masalah? Oh banyak. Banyak yang sedang berdiri di depan Anda juga menghadapi berbagai masalah. Tapi prinsip saya, Eucharisteo. Karena ketika Anda mengucap syukur, itu awal mulanya Anda menarik mujizat ke arah Anda. Kasih karunia ke arah Anda. Karena Tuhan sudah membuktikannya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga pasti mengalami hal itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Nah, ini yang saya katakan. Ketika Anda mengucap syukur, ketika Anda memurah hati, maka Anda akan menarik mujizat. Tuhan Yesus juga mengucap syukur, tapi mujizat atau kasih karunia tidak terjadi pada saat ini. Tapi dia percaya janji Tuhan itu dia ada, amin. Janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Semua janji Tuhan itu ada baik adanya bagi kita. Di depan menunggu Anda dan saya. Ketika Anda mengucap syukur dan bermurah hati, itu merupakan magnet bagi mujizat. Mujizat yang akan mengejar Anda. Bukan Anda mengejar mujizat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Nah, bagaimana sikap kita? Tentu untuk menjadi serupa dengan gambar Allah, memiliki atau mewujudkan karakter ilahi dalam kehidupan Anda, kita memerlukan proses. Kalau kupu-kupu saja, mereka harus melalui proses. Dari telur menjadi kepompong, menjadi pupa, lalu menjadi kupu-kupu. Kita harus juga demikian. Yang pertama, saya berdoa agar kita semua bisa mengalami apa yang saya katakan metamorfosa ilahi. Pertama minta urapan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah roh penolong yang dikirim oleh Tuhan. Ketika Anda diurapi Roh Kudus, kedua pasti ada pemulihan ilahi, ketiga ada terobosan ilahi, dan yang keempat Anda akan memiliki hati yang baru. Nah, apa arti maksudnya hati yang baru? Hati yang selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. The power of grateful heart. Nah, sebenarnya apa dampak dari Anda dan saya kalau memiliki hati yang selalu dipenuhi ucapan syukur? Pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya Anda tidak salah. Anda tetap senyum mengucap syukur. Karena pembelaan datangnya dari Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan tidak fair. Tuhan tidak adil. Secara manusia Anda benar. Tetapi secara prinsip Alkitabiah 1 Tesalonika 5:18 mengucap syukur dalam segala keadaan. Susah ya? Ya susah. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada hujan. Tapi Tuhan menjanjikan ketika hujan datang, Tuhan akan menyediakan payung bagi kita. Amin. Oke, nah apakah artinya hati yang mengucap syukur? Pertama, fokus tetap kepada Tuhan. Jangan mencari alternatif. Amin. Kedua, merendahkan diri. Ketika hati Anda dipenuhi ucapan syukur, Anda akan merasa puas.
Anda tidak merasa orang lebih hebat dari Anda. Ingat, sepanjang Anda tidak bisa merendahkan diri di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan, Anda tidak bisa pernah melihat kelebihan orang lain. Tetapi kalau Anda merendahkan diri, Anda bilang, waduh, ini memang musuh saya ya. Tapi dia ada satu nilai tambah yang bisa memberkati saya. Tuhan Yesus bisa memberkati kita semua dengan berbagai cara. Pertama, melalui tangan kita sendiri. Maksudnya melalui pekerjaan kita. Melalui pelayanan kita. Melalui kepintaran kita. Tuhan Yesus juga bisa memberkati Anda dari teman yang di sebelah Anda. Tuhan Yesus juga bisa memberkati Anda melalui tetangga Anda. Tuhan Yesus juga bisa memberkati Anda melalui pemimpin Anda, koordinator Anda. Tapi yang lebih hebat, Tuhan Yesus juga bisa memberkati Anda melalui musuh Anda. Yusuf diberkati di Mesir. Anda lihat, susah toh kalau kadang-kadang kita perhatikan. Berada di Mesir yang konotasinya negatif, dia diberkati luar biasa. Ada seorang raja yang bernama Raja Hiram di dalam kitab Samuel dan kitab Raja-Raja. Dia adalah seorang raja dari agama seberang, dari negara Tirus. Tahu kalau Anda baca, dia itu menolong membantu pembangunan istana Raja Daud. Sesudah itu selesai, ia membangun Bait Salomo. Dia mensuplai seluruh bahan baku yang diperlukan. Sebaliknya, Salomo mensuplai seluruh keperluan yang diperlukan kerajaan Tirus. Jadi terjadi barter Bapak Ibu, itu maksud saya. Tahu berapa lama? Hampir 800 tahun. Saya juga percaya kalau Tuhan bisa memberkati orang yang dari agama seberang, ya, untuk pembangunan Bait Salomo, saya juga percaya Tuhan akan lebih memberkati Anda kalau Anda peduli akan pembangunan rumah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya lanjutkan karena waktu saya selesai habis. Kemudian mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan sebagai sumber segalanya. Dan yang kelima, hati empati yang saya katakan tadi. Jangan miliki hati simpati saja, tapi miliki hati yang berempati. Bermurah hati. Nah, kalau Anda melihat Tuhan sebagai sumber segalanya, kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ketika Anda dan saya bisa bangun pagi saja, itu sudah kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Nafas yang diberikan itu sudah merupakan pemberian Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita berkeluh kesah. Ya, nggak ada alasan bagi kita untuk berkeluh kesah terhadap kebaikan Tuhan. Nah, saya akan berikan contoh tentang Raja Daud. Bagaimana seorang pribadi Raja Daud bisa mewujudkan karakter ilahi dalam kehidupan dia. Ini sama juga bagi kita. Ketika kita menghadapi berbagai masalah, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, Raja Daud, dia mengingat perbuatan ajaib Tuhan di masa yang lampau. Anda dan saya harus sudah demikian. Setiap pagi Anda lihat, waduh, Tuhan sudah melakukan apa ya untuk diri saya? Anda list, Anda buat catatan singkat saja. Kemudian Anda buat lagi doa apa saja yang belum digenapi oleh Tuhan. Dan Anda akan melihat kebaikan Tuhan melebihi apa yang belum dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Anda memakai cara demikian, Anda tetap memiliki hati yang berucap syukur. Dan Tuhan berkenan dengan orang demikian. Jangan Anda mengeluh, jangan Anda menuntut yang tidak-tidak kepada Tuhan. Kedua, Tuhan penolong, ya. Ketiga, Tuhan mendengar doa. Nah, kita harus memiliki suatu keyakinan, iman yang teguh bahwa Tuhan mendengarkan doa Anda. Tapi Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kairosnya Tuhan. Keempat, yaitu bertobat. Kita mengetahui Daud, dia berbuat dosa juga. Dan Anda lihat, upah dosa tetap maut. Dan dia menyadari, tapi dia bertobat ketika dia mengatakan bertobat, dia bertobat benar-benaran. Kemudian yang kelima, bersyukur atas berkat. Banyak di antara kita yang tidak mengucap syukur. Anda masih ingat cerita di Alkitab? 10 orang yang penyakit lepra. Yang hanya datang mengucap syukur hanya 1 orang. Apakah kita semua di sini berpihak kepada yang 1 orang? Atau berpihak kepada yang 9 orang? Saya mau berpihak kepada 1 orang. Yaitu mengucap syukur setiap saat. Karena ketika mengucap syukur, mujizat terjadi. Amin. Next. Berikutnya. Oke, sebelum sampai ke sini, saya mau tolong tampilkan yang satu itu. Saya lupa. Oke. Gambar apakah ini Bapak Ibu? Ketika Anda dan saya masih kecil,
kita sering takut melihat bayangan kita. Betul? Waktu kecil, kalau sekarang enggak, bayangan apapun Anda hadapi. Betul? Waktu kecil. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita. Tidak akan ada bayangan kalau enggak ada cahaya. Betul? Betul ya? Nah, bayangan yang saya maksudkan ini adalah bayangan masalah. Bayangan badai demi badai dalam kehidupan Anda dan saya. Kadang-kadang kita melihat badai itu kita menjadi takut. Hari ini mau saya katakan, jangan takut melihat bayangan masalah. Bayangan masalah itu tidak ada masalah. Masalah itu respon Anda terhadap bayangan tersebut. Saya mau berbagi hari ini. Ketika Anda melihat bayangan ini, belakangin bayangan. Maaf ya Pak, bukan kurang ajar. Belakangin bayangan tersebut. Tapi Anda memandang ke cahaya, yaitu terangnya Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita menghadapi masalah, pandang kepada Tuhan. Karena itu adalah terang yang memberikan damai sejahtera. Yang mengerti dan percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sekarang kita semua menghadapi badai krisis. Gereja di mana kita bernaung. Lagi getol-getolnya melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Saya juga kadang-kadang berpikir, kenapa di tengah-tengah badai kita melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. Saya percaya ada pesan-pesan khusus untuk para pemimpin kita. Karena akan banyak terjadi kebangunan rohani di depan. Banyak orang yang akan kembali ke gereja. Kalau kita tidak menyediakan wadahnya, apa yang akan terjadi? Masalahnya, alasan klasik yang sering timbul adalah, aduh Pak, sekarang kan tengah pandemik, tengah masalah, bagaimana kita bisa memberkati? Lupakan masalah Bapak Ibu. Pandang kepada cahaya. Cahayanya Tuhan, terangnya Tuhan. Anda pasti dimampukan untuk menabur di tengah-tengah krisis. Saya mau mengajak kita pada hari ini, kita membuat deklarasi. Tunjukkan iman kita yang teguh di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberikan kesanggupan bagi kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan lihat di kitab Kejadian 26 ayat 12. Mari sama-sama kita baca ya. 2, 2, 1. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ishak. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian 26, 12. Dia seorang pribadi yang taat dan teguh akan firman-Nya. Tuhan mengatakan jangan keluar dari tempatmu. Menaburlah di tengah-tengah badai ini. Dia lakukan. Dia diberkati. Ini bukan kata hamba Tuhan. Tapi firman Tuhan. Amin. Saya mau kita ulangi 2 kali lagi. Tapi ganti yang merah itu dengan nama Anda dan saya. Pakai nama istri Anda boleh, suami Anda. Jangan pakai nama istri orang lain. Pakai nama suami orang lain. Pakai nama Anda sendiri. Kalau saya memakai nama Kusman. Saya deklarasikan ketika saya memberkati, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita mulai ya, tes yang pertama. 2, 2, 1. Maka menaburlah Kusman di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga Kusman mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab Kusman diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Sekali lagi dan kita akhiri kebaktian kita ya. 2, 2, 1. Maka menaburlah Kusman di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga Kusman mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan.